Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi para siswa. Selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian kurang lebih dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, bermanfaat, membawa kebajikan, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa juga saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak atau kata-kata mutiara ya. Nah, untuk kali ini kata-kata mutiaranya adalah: juara adalah sesuatu yang kita dapat dari belajar, latihan, dan kebiasaan secara terus-menerus. Ya, itu kata-kata mutiara pada pagi ini ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, kita lihat dari judul kecilnya kali ini adalah substansi hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat misalnya yang pertama tentang hak dan kewajiban dalam bidang hukum dan politik. Oh ya, kali ini kita bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam bidang hukum dan politik. Ini bisa kita lihat di buku Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Bagaimana bunyinya? Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kemudian pasal 28-nya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, inilah tentang hak dan kewajiban dalam bidang hukum dan politik. Jadi dalam bidang hukum itu pada pasal 27-nya, dan dalam bidang politik itu pasal 28-nya ya. Berserikat itu artinya membuat katakanlah semacam perkumpulan atau semacam organisasi ya. Nah, jadi kalau dia organisasi politik, itulah yang kita kenal dengan sekarang ya. Banyak organisasi politik yang ada di negara kita ini, termasuklah organisasi-organisasi katakanlah partai politik dan semacamnya ya. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31-nya tentang pendidikan dan pasal 32-nya tentang kebudayaan. Pasal 31-nya tentang pendidikan itu ada 5 ayat ya. Nah, jadi tidak usah kita perpanjang membacakan ayatnya ya. Nah, katakanlah 2 sajalah yang kita bacakan ya. Yang ayat yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi untuk pasal 27 tadi juga ada kata-kata wajib begitu ya. Kemudian untuk pasal 31 ini ada ayat satunya berhak.
sementara ayat 2-nya wajib. Kemudian untuk kebudayaan, itu ada 2 ayatnya. Nah, ada 2 ayat. Ini tentang kebudayaan. Ayat yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi, katakanlah setiap daerah atau setiap suku itu berhak untuk memelihara dan berhak untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, hak dan kewajiban dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ini ada di pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 4, dan yang paling populer itu kita sudah tahu selama ini adalah pasal 33 dan pasal 34. Nah, kita lihat pasal 33 itu ada 5 ayat ya. Tidak usah kita perpanjang untuk membacanya. Cukup kita katakanlah memahaminya sedikit saja, saya rasa sudah mencukupi ya. Umpamanya yang pertama, ayat yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk perekonomian atau badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ini, itulah yang kita kenal dengan koperasi. Kemudian untuk yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, ini yang selalu kita bicarakan pada slide yang lalu ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekiranya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di dalam perut bumi Indonesia ini, Nusantara ini, seandainya dapat dikelola dengan baik sejak kita merdeka sampai sekarang, kita akan menjadi negara yang katakanlah tingkat kemiskinannya itu mungkin tidak seperti yang sekarang ini ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa agar pengelolaan kekayaan alam kita ini benar-benar seperti bunyi pasal 33 ini. Kemudian untuk pasal 34 di situ ada dikatakan ya ayat satunya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yang fakir miskin itu sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Artinya itu adalah hak bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban itu ada di tangan pemerintah, sementara fakir miskin dan anak yang terlantar mempunyai hak untuk dipelihara, untuk diperhatikan, tapi negara kalau bisa justru mengentaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ini ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi untuk pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, ini dalam satu pasal, maksudnya dalam satu ayat, dia sebagai hak warga negara sekaligus sebagai kewajiban warga negara tentang pertahanan, keamanan, dan bela negara ini. Apa maksudnya? Kenapa dalam satu ayat dia menjadi satu hal yang tidak terpisah antara hak dan kewajiban? Mari kita lihat
Jadi dalam pasal 27 ayat 3 ini, sebagai hak warga negara artinya setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Negara tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang jika ia ingin membela negaranya. Ini adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Sebagai kewajiban artinya setiap warga negara wajib ikut serta jika negara memanggil atau membutuhkan tenaganya untuk ikut membela negara. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap tanah airnya, bentuk sebagai katakanlah nasionalisme dan patriotisme terhadap negaranya. Jadi kesimpulannya untuk pasal 27 ayat 3 ini mengandung dua sisi ya. Sebagai hak warga negara bebas dan dijamin oleh konstitusi untuk membela negaranya. Sementara sebagai kewajiban, jika negara memerlukan warga negara tidak boleh menolak karena itu adalah tanggung jawab bersama sebagai bagian dari negara. Sementara untuk pasal 30 sebagai haknya ya, pasal 30 ayat 1 ya, sebagai haknya artinya apa? Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung pertahanan dan keamanan negara. Negara tidak boleh melarang partisipasi warga negaranya jika mereka ingin katakanlah berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara kita. Contohnya apa misalnya? Kita berhak bergabung dengan TNI dan Polri umpamanya ya, jika kita memenuhi persyaratan tentunya. Sedangkan sebagai kewajiban artinya warga negara harus ikut serta bila negara membutuhkan bantuan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ini bukan pilihan lagi, tapi bentuk tanggung jawab terhadap negara. Barangkali contoh bentuk kewajibannya itu apa ya? Saat terjadi ancaman terhadap negara, misalnya apa? Perang, bencana, umpamanya kan, warga negara wajib ikut membantu dalam keadaan yang sedemikian rupa. Jadi kesimpulannya untuk pasal 30 ayat 1 ini menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Warga negara mempunyai hak untuk ikut serta secara sukarela, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta saat dibutuhkan oleh negara. Nah, saya rasa untuk penjelasan slide ini demikian saja. Langsung saja kita kepada slide yang berikutnya. Nah, jadi pada slide ini sebenarnya katakanlah hanya tambahan saja ya dari jenis-jenis hak dan jenis-jenis kewajiban lainnya ya. Hanya sekedar tambahan, sebenarnya masih banyak pada pasal-pasal yang lain. Ini hanya sekedar mengingat saja ya contoh-contohnya misalnya ya. Contoh daripada jenis-jenis hak itu ya, yang pertama misalnya apa? Berhak memperoleh kewarganegaraan. Ini pada pasal 26. Silakan dilihat buku Undang-Undang Dasarnya ya. Kemudian berhak menjalankan kebebasan beragama, ini pasal 29. Yang berikutnya untuk contoh dari jenis-jenis kewajiban lainnya adalah membayar pajak dan retribusi. Ini ada di pasal 23A. Kemudian yang berikut adalah taat pada pembatasan yang diatur undang-undang demi ketertiban umum. Ini ada di pasal 28J ayat 2. Dan masih banyak yang lain ya. Saya rasa untuk slide ini demikian saja. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Nah, ternyata sudah pada slide penutup ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang berlebih, ya silakan tidak usah diindahkan. Dan semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Mari kita sama-sama mewujudkan
perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.